Oke, selamat siang pemirsa. Bagi siapapun yang melihat kita berada di Padepokan Setonegoro. Pemirsa, Socrates adalah seorang filosof Yunani pertama. Beliau mengatakan bahwasanya sekolah yang terpenting itu adalah yang membentuk karakter manusia adalah sekolah alam. Dari situlah kita mendapatkan dasar ilmu pengetahuan. Dari situlah kita mendapat dan bisa melihat kebesaran alam sehingga kita mampu berpikir. Ini cerita mitos menjadi logos. Apa artinya? Banyak cerita di luar sana yang kita kait-kaitkan dengan apa yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi di langit, itulah yang kita kaitkan dengan di bumi. Apa langit itu? Langit itu adalah sebuah cerita mistis, mitos, dan lain-lain. Apa yang di bumi itu kita jadikan dia menjadi ilmu pengetahuan. Kali ini kita bersama dengan pengurus ataupun ketua pembina Padepokan Setonegoro, Mas Imam Supaat. Di sampingnya juga adalah pembina atau penasehat dari Padepokan ini, Gus Andi. Yang kita sama-sama ingin mendengarkan apa desain Padepokan ini ke depan, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Mungkin pertama kita kepada Mas Imam sebagai penanggung jawab yang berada di lokasi ini. Silakan Mas Imam. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlu kami jelaskan yang terhormat Dewan Pembina atau pembinanya Padepokan Setonegoro bersama teman-teman pengurus Padepokan Setonegoro. Awal mula Padepokan Setonegoro ini kita mendirikan Padepokan dengan melihat dinamika kehidupan dari mulai pusat sampai dengan ke daerah, ke bawah. Kita melihat di situ banyak orang yang melupakan alam. Mereka mengejar dunia, tapi meninggalkan alam. Manusia tidak akan pernah lepas dari takdir atau ketentuan alam itu sendiri. Suatu ketika kita melihat sebidang tanah yang dekat dengan sungai. Sungainya ini punya keunikan yang memiliki mitos juga di budaya Jawa, yaitu Kali Petuk atau Kali Tempur. Kali Tempur dan Kali Petuk ini yang ada di dekat Padepokan Setonegoro ini adalah bersumber dari Gunung Ungaran dan Gunung Merbabu dari sebelah timur sama sebelah utara. Nah, memiliki jenis air yang berbeda antara hangat dan dingin. Kemudian kita berharap dibuatkanlah Padepokan ini untuk memberikan edukatif secara batiniah maupun secara akal dan perilaku. Kalau orang Islam mengatakan di situ ada ilmu tasawuf. Sebelum tasawuf kita belajar di ilmu sufi, ilmu sejarah. Sufi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan atau mempelajari tentang sejarah leluhur, yang budaya-budaya leluhur dipakai. Cuman saat ini kan banyak yang dialihkan, akhirnya mudah membid'ahkan sesuatu. Nah, harapan kita dengan banyaknya pondok atau padepokan disalahgunakan, selalu tertutup, di Padepokan Setonegoro ini kita terbuka untuk siapapun. Dan kita memberikan sebuah edukatif tentang makna hidup dan menjalani hidup sesuai dengan ketentuan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wiseso atau Sang Hyang Tunggal. Tergantung sebutannya di mana. Makanya Asmaul Husna itu banyak nama, banyak sebutan. Di Padepokan ini kita berharap ke depannya bisa merangkul semua kalangan tanpa melihat agamamu apa. Tapi kita dengan Padepokan Setonegoro ini kita belajar kehidupan sesuai dengan kaidah yang ada. Sehingga pengembangannya kita memang saat ini memiliki sebuah lahan yang kurang lebih 1.115 meter, terdiri dari dua bagian bawah yang dekat dengan sungai dengan bagian atas ini yang kita buat diskusi ini. Kita desain dengan penuh alam dan kita tanami tanaman yang dianggap dari surga, yang salah satunya buah tin. Kemudian pohon gaharu. Pohon-pohon bertuah yang lainnya ada pohon cendana merah dan cendana putih. Terus kemudian bunga-bunga yang lain. Nah, harapan kita ke depan ini bisa lebih dikembangkan, bisa lebih dimaksimalkan. Maka nanti kita akan minta masukan, saran dari pembina ini. Mungkin itu Bang Wahyu. Ya.
Silakan Gus Andi, bagaimana Gus Andi sebagai penasehat ini melihat dan mensupport ya pengembangan Padepokan Jatinegoro ini. Iya, terima kasih. Jadi setelah saya lihat sekitar 6 bulan terakhir ini mengalami perkembangan yang baik, Padepokan ini adalah sebuah tawah candra kita untuk mendekatkan diri kita pada alam. Yang kedua, saya sudah melihat ada kegiatan-kegiatan secara syariah, ada manakipan, ada sholawatan dan sebagainya. Dan terakhir kita gunakan untuk seperti studi alam, berdiskusi di alam terbuka, siang, malam dan sebagainya. Nah, ke depan ini saya berharap para donatur untuk bisa membantu agar terjadi pengembangan lahan-lahan itu menjadi bagian yang kita lakukan untuk mendirikan beberapa unit kegiatan lain seperti sekolah karakter dan sebagainya. Ya, kita mendidik generasi muda untuk mawas diri, membangun kedekatan dengan alam, tetap dengan kita libat pada Tuhan masing-masing. Nah, mudah-mudahan para donatur melihat dari nanti cuplikan video dan video kami. Mudah-mudahan apa yang dibantu oleh para donatur itu menjadi sedekah yang akan bermanfaat untuk amal ibadah kita masing-masing. Terima kasih. Demikian pemirsa, dari kampung kecil Salatiga kita ingin menggetarkan dunia dengan kekuatan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.